Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizal Diputra dengan NIDN 1017017901 dengan NUPTK 8449756581300122 sebagai dosen pada program studi Magister Manajemen Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, unsur pengajaran pada mata kuliah Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi Magister Manajemen yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami perilaku konsumen sebagai dasar dalam penyusunan strategi komunikasi pemasaran yang efektif, berorientasi pada kebutuhan pelanggan, serta mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Secara umum, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, menjelaskan hubungan antara perilaku konsumen dengan strategi komunikasi pemasaran, mengevaluasi berbagai pendekatan pemasaran yang diterapkan organisasi, serta merumuskan solusi berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai fenomena bisnis yang berkembang. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester RPS yang telah disusun. Pada semester ini terdapat 16 kali pertemuan yang terdiri atas penyampaian materi, diskusi, studi kasus, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Video yang akan saya tampilkan merupakan pertemuan kedua dengan materi komunikasi pemasaran. Berdasarkan RPS, kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi pemasaran serta hubungannya dengan perilaku konsumen. Indikator keberhasilannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran komunikasi pemasaran dalam membangun hubungan antara organisasi dengan konsumen, serta mampu menganalisis penerapannya melalui berbagai studi kasus. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian komunikasi pemasaran, tujuan komunikasi pemasaran, unsur-unsur komunikasi pemasaran, proses komunikasi pemasaran, serta berbagai bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan organisasi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelas, analisis studi kasus, dan presentasi, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktek di dunia kerja. Selama proses pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi, bertanya, memberikan pendapat, serta menganalisis berbagai fenomena pemasaran, sehingga pembelajaran berlangsung secara aktif dan partisipatif. Penilaian dilakukan melalui keaktifan dalam diskusi, penugasan individu maupun kelompok, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPS. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada pertemuan kedua mengenai komunikasi pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Selamat siang dan salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kemarin kita sudah membahas banyak tentang perilaku konsumen, dan pada hari ini kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Nah, tentunya sebelum kita memulai kelas kita, seperti biasa, saya akan melantunkan pantun. Boleh? Oke, tapi ketika saya menyampaikan pantun, rekan-rekan semuanya harus menjawab dengan berkata baik. Jalan-jalan ke pasar pagi, membeli sayur segar di keranjang. Mari kita pahami perilaku pembeli agar strategi pemasarannya semakin cemerlang. Baik, yang pantun yang kedua boleh? Oke, air jernih mengalir di kali. Dunia kecil membuat hati tenang. Belajar perilaku konsumen dan pemasaran hari ini. Besok strategi bisnis kita pasti menang. Baik rekan-rekan, seperti biasanya sebelum memulai pertemuan kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh? Boleh. Oke, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, seperti biasa tentunya saya harus menginformasikan bahwa absen Anda telah dibuka di Sipopi. Silakan untuk mengisi absennya terlebih dahulu agar nilai absennya tidak tertinggal, karena seperti yang Anda semuanya ketahui, nilai absensi itu ada 30% ya dari total penilaian yang akan diberikan. Baik. Nah rekan-rekan, kemarin kita sudah membahas tentang perilaku konsumen, betul? Betul. Baik, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita kuasai. Komunikasi pemasaran ini terdiri dari dua bagian. Ya, bagi yang ingin mencatat silakan mencatat. Tetapi nanti di akhir sesi saya akan mengirimkan slide kita. Ya, komunikasi pemasaran ini terdiri dari dua, yaitu ada komunikasi pemasaran offline dan ada komunikasi pemasaran online. Betul? Ya, komunikasi pemasaran offline ini sendiri ya terbagi kepada beberapa bagian. Ya, yang pertama yaitu ada bagian presentasi. Ya, karena offline, bagaimana caranya kita mampu melakukan pemasaran secara offline? Bagaimana caranya kita mampu memasarkan produk kita dan menjual produk kita secara langsung, secara tatap muka dengan customer atau calon pelanggan kita. Yang pertama yang harus kita kuasai adalah komunikasi. Yang pertama yang harus kita kuasai adalah apa rekan-rekan mahasiswa? Komunikasi. Benar. Kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik, terutama mampu menjalin komunikasi dua arah secara efektif, pemasaran dapat terjadi dengan baik. Karena yang namanya komunikasi pemasaran itu kita ingin memastikan calon klien kita atau calon customer kita nanti akhirnya endingnya akan membeli produk kita. Betul? Nah, komunikasi itu komunikasi seperti apa yang baik? Pak Hadi boleh mungkin disampaikan. Komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang mengerti kebutuhan dari calon customer. Yes, benar sekali. Kalau kita mampu menjawab kebutuhan daripada customer atau klien kita, secara otomatis komunikasi yang baik juga akan terjadi. Pak Edi, seperti apa komunikasi yang baik Pak Edi dengan calon pembeli kita? Komunikasi yang saling bertukar informasi, Pak. Bertukar informasi, benar sekali. Baik, saya mau nanya lagi dengan Pak David. Komunikasi yang baik di dalam memasarkan produk itu seperti apa? Komunikasi itu adalah dari alat perantara. Sebagai alat perantara, Maka sesuai dengan tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman pokok informasi. baik, tepat sekali, benar sekali. Semua pendapatnya rekan-rekan mahasiswa benar sekali. Komunikasi yang baik itu adalah menjawab kebutuhan
keinginan daripada customer, ya, dan menjadi alat perantara. Tadi Pak Edi juga menjawab sebagai saling bertukar informasi. Benar sekali. Jadi komunikasi itu sangatlah penting. Bagian yang kedua yaitu bagian bahasa tubuh. Bahasa tubuh penting nggak teman-teman? Penting. Penting nggak rekan-rekan mahasiswa? Penting. Penting. Ketika kita melakukan penjualan, tentu bahasa tubuhnya harus energik, harus menarik, betul? Nah, kalau saya menjual produk tapi sayanya lemes, gimana kira-kira? Nggak laku. Gak laku produknya. Karena kenapa? Sayanya lemes. Secara otomatis orang yang berhadapan dengan saya juga akan lemas, betul? Bahasa tubuh yang energik, bahasa tubuh yang menjunjung tinggi etika di dalam penjualan, tentunya itu nantinya akan menunjang marketing kita secara offline. Karena kenapa? Bahasa tubuhnya sopan, bahasa tubuhnya menarik, bahasa tubuhnya sudah mampu memiliki nilai jual. Secara otomatis dengan pola komunikasi yang menarik, pola komunikasi yang mampu melangsungkan komunikasi secara komunikatif dan memiliki bahasa tubuh yang menarik, plus yang ketiga yaitu poin presentasi. Poin presentasi penting nggak rekan-rekan mahasiswa? Penting sekali. Jadi bukan hanya pola komunikasinya yang bagus, bukan hanya bahasa tubuhnya yang profesional, tetapi poin presentasinya juga berkualitas. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah ada 3 poin sebelum kita melangsungkan komunikasi secara offline, yaitu yang pertama kita harus mampu melakukan research. Research siapa calon pembeli kita. Kemarin kita sudah bicarakan waktu kita membahas tentang perilaku konsumen, betul? Yang kedua kita melakukan analisa. Analisa, preparation, persiapan. Siapa orang yang kita hadapi ini, seperti apa orangnya? Apa skala prioritas kebutuhan dan keinginan yang mereka butuhkan? Barulah kita mampu menyusun poin presentasi yang benar-benar menjawab kebutuhan daripada customer kita. Baik, sampai di sini apakah rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Silakan, mungkin dari Bu Wita dulu. Ini kelihatannya ada pertanyaan. Silakan Bu Wita. Kira-kira Pak, Ya. presentasi yang bagaimana yang dapat menarik perhatian dari customer gitu. Baik, presentasi seperti apa yang menarik bagi customer? Oke, presentasi yang menarik itu menurut saya adalah bahasanya mudah dimengerti. Ya, karena calon customer kita kan ada yang mungkin level pendidikannya beda-beda, ya kan? Bagaimana caranya kita membuat pola bahasa yang mudah dimengerti? Itu yang pertama dulu, pola bahasanya mudah dimengerti. Yang kedua, kita benar-benar mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, kita mampu menjalin hubungan yang baik seperti ada chemistry antara kita dan customer kita. Chemistry itu penting apa tidak mahasiswa? Rekan-rekan mahasiswa? Penting, karena orang kalau sudah ada chemistry, cenderung mereka walaupun produknya sama, tapi dia tetap pengen mencari marketing yang sudah dia nyaman. Karena saya pernah waktu itu melakukan survei dan wawancara ke salah satu perusahaan otomotif. Itu kalau customer sudah merasa nyaman dengan satu marketing, ya walaupun bengkelnya itu tetap ada di situ, tapi kalau marketingnya lagi tidak ada di situ, nanti dia tunda. Karena kenapa? Dia merasa nyaman berkomunikasi dengan marketing yang dia sudah biasa berkomunikasi. Jadi bagus sekali Bu Wita meningkatkan kenyamanan di dalam berkomunikasi dengan customer dan klien kita, itu penting. Karena kenapa? Faktor penjualan akan terjadi di sana. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yang saya sampaikan sebelumnya, hulunya adalah kita menciptakan kenyamanan, hulunya adalah kita menciptakan komunikasi yang efektif, hulunya adalah kita membuat customer kita itu merasa memiliki chemistry dengan kita, baru hilirnya akan terjadi penjualan. Setuju? Nah, bagaimana caranya hilir ini bisa terjadi kalau hulunya tidak kita siapkan?
Bagaimana caranya penjualan ini terjadi kalau kita tidak peduli dengan kenyamanan daripada si customer ini? Dengan menciptakan kenyamanan mereka di dalam berkomunikasi, di dalam berinteraksi dengan kita, baru kita bisa berbicara hilir penjualan. Setuju? Setuju. Karena terkadang kita sebagai tenaga pemasar, yes saya pengen capai target, yes saya pengen melakukan penjualan, yes saya akan menjadi marketing sejati, saya pengen jualan, pokoknya ujung tahun ini target saya mampu melampaui target. Tetapi dia hanya fokus kepada hasilnya, dia lupa kepada hulunya. Ini hulunya. Nanti endingnya baru penjualan. Nah, gimana caranya kita mau capai target kalau ini semuanya nggak kita siapkan? Jadi, rekan-rekan, di dalam dunia pemasaran, hulunya dulu kita persiapkan sebaik-baiknya, baru hilir penjualan itu benar-benar bisa terjadi. Baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan lain? Mungkin Bu Lela ini kelihatannya pengen nanya. Silakan Bu Lela. Kalau ada pertanyaan. Sedikit dari saya. Boleh, banyak juga boleh. Untuk pembuka awal dengan customer yang baru tanpa kita mengetahui dia latar belakangnya dari mana. Apakah kita langsung to the point dengan tujuan kita berjualan dengan menunjukkan semua kebersihan produk kita, atau saya hello dulu dengan beliau untuk mengetahui kemasan belanja. Lebih baik yang mana didahulukan. Baik, terima kasih Bu Lela, itu saja pertanyaannya. Iya. Baik, terima kasih Bu Lela atas pertanyaannya. Jadi bagaimana baiknya, apakah kita ketemu customer itu langsung straight to the point ngomongin produk, atau kita ada briefingnya dulu? Betul? Ya. Secara teori sebaiknya adalah ada pembukaannya dulu. Mungkin kita nanya kabar dulu, say hello dulu, kalau belum kenal kenalan dulu, benar nggak? Ya. Seperti yang dikatakan pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak cinta. Betul? Ya. Kalau kita sudah kenalan, mereka akan merasa nyaman. Karena tadi yang sudah kita bahas, kenyamanannya kita ciptakan dulu. Karena sebanyak apapun tenaga pemasar yang berada di perusahaan itu, kalau dia sudah nyaman sama kita, dia balik ke perusahaan itu, dia pasti cari kita. Dia gak bakal cari yang lain karena dia udah nyaman, karena dia sudah kenal. Nah, nyaman dan kenal itu bisa terjadi karena kita sudah memperkenalkan diri. Bahkan bukan hanya kita memperkenalkan diri, kitanya juga berusaha mengenali customer kita itu sendiri. Harus, kalau kita tidak kenal sama customer kita, berarti kita tidak melakukan research dan survei kita dengan baik. Survei dan research itu bertujuan apa? Mengenali pangsa pasar kita. Seperti yang kita bahas di perilaku konsumen, kita membahas tentang segmentasi pasar, betul? Kita memisah-misahkan pasar kita. Contohnya misalnya mengenali customer itu seperti apa dalam marketing secara offline. Misalnya yang datang dia bawa mobilnya yang kelas menengah ke atas. Berarti kita udah tahu nih range produk yang kita tawarkan kepada dia yang mana. Bisa ngerti maksud saya? Nah, misalnya dia datangnya misalnya mobilnya itu menengah ke bawah, kita udah tahu nih jenis-jenis produk apa yang kita tawarkan. Betul? Iya, jadi lebih spesifik, lebih akurat. Makanya saya sampaikan, kita harus memiliki sensitivitas di dalam memberikan pelayanan terbaik. Nah, tentunya rekan-rekan, yang namanya komunikasi, bahasa tubuh, poin presentasi ini, semuanya ini sangat penting dan tentunya ditentukan dari jam terbang tenaga pemasar itu sendiri. Semakin tinggi jam terbang kita, semakin lihai kita, semakin ahli kita, maka hilir ini akan tercipta dengan baik nantinya. Makanya di situ bisa kita perhatikan ada tenaga pemasar yang dia sukses di dalam memasarkan produk, ada yang tidak. Kenapa ada yang sukses, ada yang tidak? Yang sukses dia peduli dengan hulunya, yang tidak sukses ini dia tidak peduli dengan hulunya. Ini hulunya. Hulunya yaitu dia jago di dalam berkomunikasi, menyenangkan, ya. Dia memiliki bahasa tubuh yang menarik,
ya, bahasa tubuh yang sopan, bahasa tubuh yang profesional, dan dia memiliki poin-poin presentasi yang benar-benar menjawab kebutuhan dan keinginan daripada customer itu. Nah, kalau 3 poin ini kita kuasai, maka secara otomatis penjualan juga akan terjadi. Sampai di sini rekan-rekan bisa memahami? Oke, bisa kita lanjutkan ke materi yang berikutnya? Baik. Demikian proses pembelajaran pada pertemuan kedua mata kuliah perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran dengan materi komunikasi pemasaran. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep komunikasi pemasaran secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis penerapannya dalam berbagai organisasi, mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang digunakan perusahaan, serta merancang alternatif strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik konsumen dan perkembangan teknologi digital. Sebagai mahasiswa program Magister Manajemen, kemampuan tersebut diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan peran sebagai manajer, sebagai konsultan, sebagai wirausahawan, maupun pemimpin organisasi yang mampu mengambil keputusan berdasarkan pemahaman terhadap perilaku konsumen. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa akan mempelajari materi mengenai faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga diharapkan setelah mempelajari referensi yang terdapat pada RPS dan mempersiapkan contoh kasus yang relevan untuk didiskusikan bersama, saya berharap proses pembelajaran ini tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi mampu diimplementasikan dalam dunia kerja sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.